Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Tidak perlu jauh-jauh ke Jogja untuk menikmati nuansa Malioboro, karena Sidoarjo punya pasar malam Gading Fajar. Di sini banyak hal yang bisa Anda beli, mulai dari baju, mainan untuk anak-anak, bahkan makanan. Atika Mesar, Suara Sidoarjo yang bawa ceritanya. Sahabat, berkunjung ke Sidoarjo tidak lengkap rasanya tanpa menikmati suasana malam hari. Untuk menghabiskan malam di Kabupaten Sidoarjo, warga ataupun wisatawan bisa mengunjungi Pasar Malam Gading Fajar. Pasar Malam Gading Fajar lokasinya dekat dengan perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Para pedagang yang ada di sepanjang kawasan Gading Fajar adalah pedagang yang rata-rata sudah lama berjualan di sana. Salah satunya pedagang kuliner Ibu Susi yang sudah 3 tahun berjualan di sana dan mengaku kalau pengunjung di Pasar Malam Gading Fajar sangat banyak, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah sudah 3 tahun Mbak di sini. Saya jualan ronde sama angklung Mbak. Kalau hari Sabtu Minggu Mbak, ramenya itu lebih rame gitu ya dibandingkan hari biasa gitu. Hari biasa itu ramenya ya biasa aja. Di Pasar Malam Gading Fajar banyak sekali pedagang yang berjualan, mulai dari makanan, fashion, perlengkapan rumah tangga, bahkan kebutuhan untuk hewan piaraan. Pengunjung juga bisa memilih barang yang dibutuhkan dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Secara keseluruhan, pasar malam ini cenderung sangat mirip dengan Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Seperti yang dikatakan Fahmi, salah seorang pengunjung. Murah sih di sini, enggak terlalu mahal-mahal banget sih. Kalau menurut saya ya pas lah di kantong-kantongnya anak-anak muda. Ya karena di Gading Fajar itu rame, semuanya ada. Jadi kalau misalnya mau cari pakaian, mau cari segala macam lah, mau di sini juga banyak orang jualan. Ya kalau bisa dibilang Gading Fajar itu sama kayak Malioboro-nya yang ada di Jogja. Jadi Gading Fajar itu Malioboro-nya Sidoarjo lah. Pasar Malam Gading Fajar bisa dikunjungi setiap hari mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kecuali di hari Minggu, Pasar Malam Gading Fajar berubah menjadi Pasar Pagi Gading Fajar dalam gelaran Car Free Day. Pengunjung bisa datang mulai setengah 4 pagi sampai jam 11 siang. Dan sore akan mulai lagi para pedagang membuka lapaknya di Pasar Malam Gading Fajar Sidoarjo. Berkunjung ke Sampang tidak lengkap kalau tidak mencicipi kulinernya. Salah satunya bebek songkem. Kuliner satu ini merupakan makanan khas yang sebenarnya disuguhkan untuk para kiai sebagai rasa bentuk terima kasih masyarakat. Sebelum mencicipinya, dengar dulu cerita dari Mabrul Al-Aziz, Suara Sampang. Bebek songkem adalah makanan khas yang berasal dari Sampang. Berupa olahan bebek dengan bumbu dan olahan khusus yaitu dikukus. Pengolahan bebek songkem menggunakan kukus dan terkenal sebagai makanan rendah kolesterol. Dinamakan bebek songkem karena awalnya masakan ini merupakan apresiasi dan rasa hormat dari masyarakat Sampang terhadap kiai mereka. Apabila berkunjung ke rumah kiai untuk songkeman atau sungkem, tanda hormat dan bakti, maka mereka membawa buah tangan berupa masakan olahan bebek. Di Sampang khususnya, setiap desa minimal memiliki seorang kiai yang mengajari anak-anak mengaji. Bebek songkem juga merupakan tanda terima kasih dari masyarakat kepada kiai karena telah mengajarkan anak mereka mengaji. Bebek songkem dimasak dengan dikukus tanpa air selama kurang lebih 3 jam dengan posisi leher dan kepala bebek ditekuk menunduk seperti orang sungkem. Karena tidak menggunakan air, maka digunakan batang pohon pisang sebagai gantinya. Cara mengukus dengan pohon pisang tersebut dinamakan dengan songkem. Dari sinilah penanaman bebek songkem tersebut bermula. Saat ini,
Bebek songkem menjadi populer dan bisa ditemui di berbagai daerah di Kabupaten Sampang. Bebek songkem khas Sampang ini bukan hanya sekedar bebek kukus dengan metode masak yang berbeda, melainkan mengandung filosofi dan budaya yang penuh tata krama dan menghormati sesama. Berikut resep membuat bebek songkem khas Kabupaten Sampang. Bahan yang paling utama, 2 ekor bebek masing-masing 800 gram bagi 4 bagian, 50 ml air dengan perasan jeruk nipis, daun pisang untuk membungkus, dan tulang daun pisang untuk mengikat. Bahan bumbu halus yang perlu dipersiapkan, 150 gram cabai rawit merah, 20 buah cabai merah keriting, 15 siung bawang merah, 9 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok gula pasir. Dan untuk bahan pelengkapnya, nasi putih, lalapan, dan sambal. Cara pembuatannya sangat gampang. Lumuri bebek dengan cuka dan garam hingga rata. Simpan di lemari es hingga meresap, kira-kira selama 30 menit. Setelah itu lumuri daging dengan bumbu halus hingga rata. Siapkan selembar daun pisang dan letakkan potongan bebek di atasnya. Kemudian bungkus hingga rapat dan ikat menggunakan tulang daun pisang. Kukus dalam dandang panas hingga matang kurang lebih 3 jam. Angkat dan siap dihidangkan. Selamat mencoba. Masih di Pulau Madura, tapi kita ke Pamekasan. Di sini ada wisata baru yang wajib masuk daftar tunggu untuk berlibur. Awalnya hanya lahan kosong, akan tetapi berkat kreativitas masyarakat, jadilah sebuah tempat wisata. Namanya Bukit Kehi. Penasaran kan seperti apa kira-kira tempatnya? Ayo dia Clarissa, Ralita Pamekasan yang bawa ceritanya. Hai sahabat Jawa Timur, di Pulau Madura terdapat satu objek wisata baru yang berada di Kabupaten Pamekasan. Ya, namanya adalah Bukit Kehi. Objek wisata yang berada di Desa Mocol, Kertakenadaya, Kabupaten Pamekasan ini awalnya hanyalah sebuah lahan kosong yang kemudian digarap atas inisiatif kepala desanya. Nama Kehi sendiri diambil dari istilah lahan kosong atau lahan tak bertuan. Menjelang tahun 2020, objek wisata baru yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat serta berkolaborasi dengan PKK, Kodarwis serta pemuda Karang Taruna ini berhasil mendatangkan banyak wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Yang pertama saya ingin memajukan desa saya. Terus yang kedua untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Kertakenadaya. Terus ingin mengangkat pemuda-pemuda yang pengangguran. Alhamdulillah sampai sekarang Kodarwis ini berjumlah 15 orang sudah bekerja di sini dan alhamdulillah tiap bulannya itu meskipun tidak maksimal, alhamdulillah sudah tiap bulannya sudah bisa ada penghasilan dari Bukit Kehi. Alhamdulillah. Kalau unggulan dari desa ini ada legen, terus gula copuk, gula siwalan, terus ada keripik, ada marning dari Desa Kertakenadaya. Insya Allah kalau ada outbound di sini itu sebagai paket spesial yang menjanjikan panorama alam yang asri, segar dan juga hijau ala objek wisata di Malang membuat banyak milenial rela mendatanginya. Dilengkapi dengan fasilitas spot selfie, kolam renang, hingga gazebo membuat pengunjung dapat bercengkrama dengan keluarga, teman, hingga pasangan saat menikmati indahnya suasana pedesaan. Semua sudut di objek wisata ini sangat instagramable dan dilengkapi fasilitas lapangan futsal. Meski masih dalam terus proses pembangunan, namun objek wisata Bukit Kehi ini menyajikan panorama yang indah di sepanjang perjalanan menuju tempat. Suasana yang sejuk serta harga tiket yang murah dapat menjadikan nilai tambah bagi Anda untuk mengunjungi Bukit Kehi. Jangan khawatir, Anda juga akan menemui olahan legen dan juga gula merah sebagai oleh-oleh khasnya.
berwisata di Kabupaten Blitar rasanya tidak akan bosan karena banyak sekali jenis wisata yang bisa kita pilih. Yang satu ini ada wisata goa. Letaknya ada di atas 100 meter dari permukaan. Bisa dibayangkan kira-kira pemandangan seperti apa yang akan ditemui. Oza Ahmad, Persada Blitar, kali ini akan bercerita tentang Goa Nonong. Gua Nonong bukanlah tempat baru bagi masyarakat Kademangan dan sekitarnya. Gua ini secara administratif terletak di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Letaknya berada pada sisi tebing dengan ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan daratan di sekitarnya. Memang benar, gua ini tidak terlalu dalam. Ukuran ruang guanya hanya sekitar 3 x 3 meter. Jadi lebih cocok disebut ceruk daripada gua. Banyak wisatawan yang kagum dan juga penasaran untuk menyambangi gua ini adalah view-nya. Dengan berada pada ketinggian sekian meter, pastinya kita dapat melihat pemandangan sekitar dengan lebih leluasa dan perjalanan menuju Gua Nonong pun cukup mudah. Rute termudah untuk menuju Gua Nonong ini dari Pasar Kademangan ke selatan sampai pertigaan arah Stojayan atau Ludoyo. Selanjutnya belok kiri ke arah Stojayan, tapi cukup sampai Desa Plosorejo saja. Tidak jauh setelah melewati kantor Desa Plosorejo, ada pertigaan. Dari pertigaan itu, belok ke kanan atau ke selatan. Rute ini mengarah langsung ke Gua Nonong setelah melewati persawahan, menyeberangi sungai, dan masuk ke hutan. Kondisi jalan dari pemukiman terakhir hingga lokasi gua berupa jalan tanah. Jalannya sedikit menanjak, tapi bisa dilalui sepeda motor. Setelah terlihat tebing yang sedikit menjorok, baru segera Anda bisa memarkir kendaraan dan juga melanjutkan perjalanan untuk mendaki menuju Gua Nonong. Gua Nonong view-nya sangat menawan. Dari sinilah terlihat landscape Blitar yang sangat indah. Dari jauh juga terlihat deretan gunung-gunung yang ada di Blitar bagian utara. Selamat berlibur. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Selanjutnya kita berwisata di kampung tematis Kota Blitar. Kampung ini punya nama yang didasari produk khas lokalnya yang pastinya nilai seninya sangat tinggi. Namanya Kampung Batik Kembang Turi. Di sini Anda juga bisa mengikuti proses pembuatan batik khas dari Kota Blitar. Tentunya kita dengarkan dulu cerita dari Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Berbicara tentang batik pasti erat hubungannya dengan budaya dan seni suatu daerah, termasuk Kota Blitar yang memiliki kampung wisata batik Kembang Turi yang berlokasi di Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Sesuai namanya, batik Kembang Turi ini memiliki motif bunga turi dipadukan dengan ikan koi. Motif Kembang Turi diambil dari nama kelurahan, sementara motif ikan koi menggambarkan Kota Blitar sebagai penghasil ikan koi. Sebelum menjadi sentra batik khas Kota Blitar, di Kelurahan Turi sudah ada yang memproduksi batik, namun hanya beberapa orang saja. Karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, pemerintah kota terus mendorong aparat kelurahan untuk mendampingi warga setempat memaksimalkan pengembangan batik turi. Produksi batik diyakini bisa memberdayakan dan meningkatkan ekonomi warga. Setelah melalui berbagai persiapan yang terbilang singkat, batik turi pun di-launching Oktober 2018. Bambang Irawan, Lurah Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar menyebutkan, Kampung Batik Kembang Turi saat ini jadi wadah pengrajin batik. Ada 26 warga yang sebelumnya mendapat pelatihan, kini menjadi pengrajin batik. Produksi batik mulai dari menggambar, menyanting, mencap, dan mewarna dikelola oleh mayoritas ibu-ibu warga Kelurahan Turi. Jika jumlah pemesanan sedikit, proses produksi dilakukan di rumah masing-masing. Namun jika pesanan yang masuk banyak, produksi biasanya dilakukan di galeri batik. Jenis batik yang dihasilkan di Kampung Batik Kembang Turi ini adalah batik cap dan batik tulis. Harganya bervariasi dimulai dari Rp250.000, tergantung jenis batik dan motif batiknya. Kampung Wisata Batik Kembang Turi terbentuk wadah sebuah perkumpulan dipimpin oleh Bapak Parianto dengan anggotanya sebanyak 26 orang, terdiri dari pengrajin-pengrajin batik yang ada di wilayah Turi.
Tidak hanya berbelanja langsung, saat Anda mengunjungi kampung wisata Batik Turi, Anda juga bisa melihat proses pembuatan batik, bahkan bisa ikut membuat batik. Banyak workshop batik di kampung ini yang memberi kesempatan pengunjung untuk belajar batik, mulai dari proses mencanting, pewarnaan, hingga menjadi kain batik indah dan memiliki nilai ekonomis. Di kampung wisata ini Anda juga bisa bersuah foto loh, karena ketika masuk di kampung wisata Batik Turi, Anda langsung disambut dinding besar yang berlukiskan batik kembang turi dengan berbagai motif dan warna yang cantik. Itu dia sahabat, salah satu kampung wisata yang ada di Kota Blitar. Segera agendakan untuk datang ke kampung wisata Batik Turi dan rasakan keseruan mengikuti proses pembuatan batik khas Kota Blitar. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM untuk Potret Jawa Timur. Bicara soal kerajinan dari Jati, saatnya kita ke Ngawi. Ada seorang mahasiswa yang punya kerajinan bonggol jati bernilai jutaan rupiah. Tidak perlu tempat atau kios yang luas, produknya dipasarkan dengan metode daring atau digital marketing. Penasaran kan seperti apa karya jati milenial ini? Anjani, suara Ngawi yang punya cerita. Sahabat, hidup di pedesaan kecil bukan halangan bagi Naldo Febrianto berkecil hati. Memulai usaha kerajinan kayu yang punya pasar hingga negara Eropa, mahasiswa semester 6 jurusan manajemen Universitas Merdeka Madiun ini mengaku mulai serius menggeluti bisnisnya, Naldo Craft, sejak tahun 2015. Naldo juga mengungkapkan dalam menjalankan kerajinan kayu di saat sekarang, lokasi usaha bukan hal yang utama. Asal bisa bekerja keras menjaga kualitas produk, pemasaran bisa dilakukan seefisien mungkin secara daring, terutama lewat internet. Sahabat, rumahnya yang berada di Dusun Ngubalan, Desa Bangun, Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, disulapnya jadi workshop sekaligus tempat pajangan hasil kreasi barang-barang kerajinan yang bernilai tinggi. Selain dari orang tua, kemampuannya membentuk kayu diasahnya selama beberapa bulan bekerja di usaha furnitur milik orang lain. Meski banyak usaha kerajinan kayu di desanya, dirinya memilih fokus pada kerajinan kayu dari akar kayu jati. Di Ngawi sendiri, hutan jati cukup luas sehingga bahan bakunya relatif cukup melimpah. Dari kayu jati maupun limbahnya seperti ranting, bonggol, dan akar pohon jati, dirinya mampu membuat perabotan dan pernak-pernik yang bernilai jual tinggi. Harga yang ditawarkan pun juga bervariasi dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, menyesuaikan dengan bentuk, ukuran, dan kerumitan yang dibuatnya. Dan sejauh ini cukup efektif memasarkan lewat internet dan media sosial. Setahun sekali ada buyer dari Belgia, kebetulan memang luar negeri baru pasarnya satu negara, dan kemudian ke kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa. Paling banyak Cirebon karena di sana banyak kerajinan rotan dan bisa memasok sebagian kelengkapan perabotnya. Dan dikatakannya usaha kerajinan kayu dituntut perlu kreatif mengingat persaingannya lumayan tinggi dengan keluaran barangnya relatif seragam. Menurutnya, tren pasar saat ini cenderung menyukai perabotan minimalis dan multifungsi. Anda penasaran? Ke Kota Ngawi, Anjani LPPL Suara Ngawi untuk Potret Jawa Timur. Pestisida juga ada yang higienis, seperti karya siswa-siswi SD di Kota Madiun. Di sini tanaman kenikir yang biasa digunakan sebagai lalapan disulap menjadi pestisida. Inovasi yang ramah lingkungan ini berasal dari banyaknya tanaman kenikir yang tumbuh subur di sekitar sekolah. Untuk menutup edisi kali ini, kita dengarkan Fadila dari Suara Madiun.
Keberadaan tanaman kenikir di sekitar kita tak hanya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman konsumsi saja. Di tangan siswa-siswi SD Negeri 3 Klegen, Kota Madiun, tanaman yang biasa digunakan sebagai lalapan itu diubah menjadi pestisida atau zat yang digunakan untuk mencegah hama pada tanaman. Untuk mengubah tanaman kenikir menjadi sebuah pestisida cukup mudah. Hal yang perlu dilakukan pertama ialah memetik daun kenikir yang sudah siap diolah, yakni dengan memilih daun yang sudah tua. Setelah itu, tanaman kenikir dihaluskan dengan menumbuk atau memblender daun sebanyak 500 gram. Kemudian, siapkan lidah buaya dan air 1 liter. Sebelum diaplikasikan pada tanaman, pestisida kenikir didiamkan selama 1 malam. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan hasil pestisida kenikir. Ketika akan diaplikasikan, saring larutan tersebut dengan dicampur air dengan perbandingan 1 hingga 2 liter air. Untuk penyemprotan, dapat dilakukan selama 2 kali dalam 1 minggu. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Klegen, Sutinah, menuturkan, inovasi tersebut tercipta karena di lingkungan SD Negeri 3 Klegen terdapat kebun kenikir yang cukup subur. Maka dari itu, untuk menumbuhkan cinta lingkungan, pihaknya memilih inovasi tersebut. Selain itu, pembuatan inovasi itu juga dalam rangka menuju adiwiyata mandiri. Maka dari itu, Sutinah terus mendorong siswa-siswinya untuk terus dapat meningkatkan karakter cinta lingkungan dengan memanfaatkan beragam tanaman yang ada di sekitar lingkungan. Melalui inovasi ini, Sutinah berharap siswa-siswinya mampu lebih tanggap terhadap keberadaan tanaman-tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar untuk dapat dimanfaatkan menjadi suatu hal yang lebih berharga. Selain itu, juga mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Salam Kota Pendekar, sampai jumpa. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.